Selamat pagi, bisa didengar suara saya ya. Pagi ini kita mau coba mengukur diri kita, mungkin tingkat percaya kita kepada Tuhan. Ini hanya tool saja atau arahan saja kepada kita. Judulnya hari ini firman Tuhannya judulnya adalah percayalah kepada Tuhan senantiasa. Judulnya percayalah kepada Tuhan senantiasa. Berarti ada kadangkala kita nggak percaya kepada Tuhan, sehingga kita menghasilkan bukan solusi tetapi malah masalah gitu. Mari kita buka firman Tuhannya. Sebentar saya share. Ya. Di sini kita baca ya dari Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Ada dua terjemahan yang saya akan bacakan. Ini hanya untuk memperjelas saja. Yesaya 26 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Yang hatinya teguh ya, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batuku yang kekal. Kalau bahasa Indonesia sehari-harinya, coba kita simak. Tuhan, Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan senantiasa, sebab Tuhan Allah selalu melindungi kita. Jadi di sini siapakah yang hatinya teguh atau yang tidak teguh? Siapakah yang percaya atau tidak percaya? Pernyataan bagi orang yang hatinya teguh itulah orang yang dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Sebab apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Percayalah selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu kita yang kekal. Saudaraku, coba kita menghitung ya. Kita udah kalau berdoa ini hampir 2 tahun ya. Coba kita menghitung seberapa banyak waktu yang kita sediakan untuk merenungkan firman Tuhan hari-hari kita. Bagaimana? Sudah terbayang berapa lama kita menyediakan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan? Tentu kalau semakin banyak, ya tentunya semakin baik. Ada yang kita dapatkan lebih baik dari biasanya. Sekarang ini di masa kesulitan, saat ini di masa kesulitan diperlukan jawaban-jawaban atas masalah yang kita hadapi. Oleh karenanya harus banyak waktu bersama Dia untuk menemukan jawaban itu. Perlu firman Tuhan untuk mencabut pemikiran-pemikiran yang salah selama ini. Paham? Kita lanjut. Ya. Pikiran-pikiran cemas perlu jawaban tentunya ya. Jawabannya adalah datanglah kepada Tuhan setiap saat sehingga bisa kita memproklamirkan kebenaran firman-Nya. Kalau firman itu menjadi rema buat hidup kita, maka kita bisa memproklamirkan kebenaran firman-Nya dan menguatkan hati kita. Saudaraku, apakah waktu stres itu datang, kita mencukupkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan atau mencari jawaban lain? Apakah yang Tuhan katakan tentang kecemasan atau masalah itu yang sedang kita hadapi atau kita alami? Apa yang Tuhan katakan dengan masalah yang kita hadapi itu? Apakah Ia sedang mengajarkan sesuatukah dari masalah yang sedang kita hadapi?
dalam perenungan kita bisa mendapatkan jawabannya. Firman Allah menyatakan tadi menyatakan ini, Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Banyaklah berdialog dengan Tuhan. Kita boleh mengatakan sesuatu kepadanya sebagai tempat curhat kita kepadanya. Dia senang sekali kalau kita ngobrol sama Tuhan, mengungkapkan isi hati kita. Kalaupun salah, nanti firman-Nya akan meluruskan kita. Atau kita bisa mengatakan demikian juga kepada Tuhan, saat aku percaya kepadamu ya Tuhan, dan menjaga pikiranku tetap kepada Engkau akan memimpin dan membimbing saya. Kepercayaanku bukanlah kekuatanku sendiri, tetapi pada Engkau dan hanya pada Engkau saja Tuhan Yesus. Mesra sekali kelihatannya hubungannya itu ya. Indah sekali karena punya hubungan yang baik. Ada pertemuan senantiasa. Tidak sesuatu yang disuruh ya, disuruhnya hadir begini, tapi datang dari batin yang terdalam. Sekarang saya melihat bagaimana orang berdoa setiap pagi. Saya mengajak, ada yang iya bang, tapi tidak melakukannya. Barangkali dia belum ketemu kliknya dengan Tuhannya mungkin ya. Nah, sekarang apakah engkau atau saya membiarkan stres yang sedang ada itu melibas hidup kita, sehingga keputusasaan yang kita alami? Janganlah kekhawatiran itu menguasai kita, saudara. Tuhanlah jalan keluar semuanya itu. Semakin besar porsi Tuhan dalam pikiran kita, maka semakin kecil masalah itu. Karena Allah yang ditinggikan. Silakan Anda coba dan lakukan. Apakah benar apa yang saya katakan itu? Apakah benar firman Tuhan membebaskan pikiran stres kita? Masalahnya, saudaraku, kita sering tidak mau melepaskan genggaman masalah di tangan kita. Kita tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Sehingga stres tidak mau lepas dari pikiran kita. Sekarang serahkanlah kekhawatiranmu itu kepadanya. Dia senang bergaul dengan kita. Dia sering mengundang kita untuk datang kepada dia pada waktu kita berbeban berat. Datanglah kepadaku, hai yang berbeban berat. Tuhan kita baik sekali. Apakah Anda menghadapi situasi yang tidak dapat diatasi hari ini? Silakan jawab pertanyaan itu. Belajarlah untuk melihat apa yang Tuhan lihat dengan merenungkan firman-Nya. Sekali lagi, belajarlah untuk melihat apa yang Tuhan lihat dengan merenungkan firman-Nya. Dan biarkan damai sejahteranya mengusir kecemasan kita. Biarkan kebijaksanaannya mengarahkan jalan-jalan kita. Mari kita berdoa.